Smart viewers, seperti yang kita ketahui, konsentrasi gas rumah kaca yang semakin meningkat dapat memperburuk perubahan iklim. Sebuah masalah global yang tentunya kini mulai memberikan dampak bagi seluruh makhluk di dunia. Nah, terkait masalah ini, sebuah teknologi bernama non-thermal plasma telah diterapkan untuk merubah gas-gas rumah kaca menjadi sebuah energi baru yang dapat berguna di masa depan. Nah, penerapan ini dilakukan oleh Insinyur Tota Pirdokasi selaku Head of Professional Engineer Program BINUS University yang kini telah tersambung bersama kita. Jadi mari kita tanyakan langsung kepada Bapak Tota mengenai penerapan teknologi tersebut. Halo Pak Tota, apa kabar Pak? Ya, halo, selamat sore. Baik, Iya, Pak. baik. Baik ya Pak ya. Oke, Pak Tota selamat datang di Live Tech. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih Pak tentang teknologi non-thermal plasma ya Pak ya? Ya. Oke, Pak, sebelum masuk mengenai penerapannya sendiri Pak, mungkin boleh dijelaskan Pak secara singkat non-thermal plasma itu sendiri apa dan manfaat apa sih Pak yang ditawarkan oleh teknologi yang satu ini Pak? Ya, terkait dengan teknologi non-thermal plasma ya, sebelumnya coba saya sedikit jelaskan ya apa itu plasma ya. Jadi plasma itu ya bisa dibilang ya materi keempat lah di bumi ini ya, setelah solid, liquid, gas, dan plasma satu lagi. Mungkin kita bisa lihat plasma ini sebagai komponen utama dari matahari. Jadi matahari itu memang plasma yang sustain ya, sustainable. Dan juga bisa kita lihat dari geledek gitu ya, itu juga menjadi sebuah plasma ya, contoh dari plasma. Nah, berdasarkan temperaturnya plasma itu dibagi dua Pak. Nah, jadi ada thermal plasma dan ada juga non-thermal plasma. Nah, thermal plasma ini ya bisa dibilang suhunya bila plasma yang ditimbulkan itu suhunya di atas 1000 lah, di atas 1000 derajat Celcius. Nah, contohnya atau aplikasinya itu bisa yang saya tahu sekarang untuk insenerasi sampah ya atau yang lainnya. Dan untuk yang non-thermal plasma yang mungkin lebih menarik ya. Kenapa? Karena banyak yang berhubungan dengan non-thermal plasma terkait dengan aplikasinya. Itu non-thermal plasma adalah plasma yang secara temperatur ya di bawah 100 derajat lah. Mulai dari ambient temperatur atau suhu ruang sampai kepada 100 derajat Celcius itu masih dikategorikan non-thermal plasma atau cold plasma, plasma dingin. Nah, seperti itu. Jadi itu seperti dibilang tadi plasma itu materi keempat. Jadi kalau solid dipanaskan kan akan mencair ya Pak ya. Nah, liquid atau cairan dipanaskan akan menjadi gas. Nah, gas bila dipanaskan atau diberikan energi itu akan menjadi plasma. Di mana plasma itu akan terdisosiasi komponen gasnya menjadi ion dan sifatnya aktif ya karena dia dalam bentuk ion atau bahkan dalam bentuk metastabilnya. Nah, seperti itulah. Jadi yang penting di sini adalah non-thermal plasma bisa di bawah 100 derajat dan potensi untuk kebermanfaatannya itu jauh lebih besar daripada yang thermal plasma. Kira-kira demikian, Pak. Oke, baik Pak. Nah, dari penjelasan yang sudah Bapak paparkan sebelumnya nih Pak, sejauh mana sih Pak pengembangan teknologi non-thermal plasma ini Pak? Ya, luar biasa ya di luar sana ya. Untuk di Indonesia saya coba untuk mengembangkan juga karena sejak tamat S3 saya penelitiannya terkait dengan non-thermal plasma. Jadi saya bawa pulang, saya pengen meneliti terkait dengan non-thermal plasma. Di BINUS sendiri saya mengembangkannya itu mulainya dengan yang kecil-kecil kali ya. Jadi apa sih pengaruh non-thermal plasma terhadap plastik gitu. Nah, seperti kita tahu bahwa plastik itu kan macam-macam ya. Biasanya sih menolak air. Padahal seperti polietilen sendiri, banyak kesempatan atau kebermanfaatan di industri polietilen itu maunya sih memang elastis, namun kalau bisa dia suka akan air. Nah, terutama di bidang medisin ya. Nah, itu bisa dialterasi, diubah karakteristik dari permukaannya dari yang tidak suka akan air atau hidrofobik menjadi suka akan air atau hidrofilik. Nah, itu dengan drying proses ya bisa dibilang ini atau proses yang kering lah. Non-thermal plasma ini diaplikasikan ke sana.
Nah itu untuk yang untuk alterasi permukaan material. Lalu itu di tahun 2015 saya kembangin tuh Pak. Jadi di tahun 2016, 2017 saya kebetulan mendapatkan hibah ya untuk mengembangkan pengembangan non thermal plasma dan manfaatnya atau aplikasinya untuk menetralisir air limbah tekstil Pak. Jadi air limbah tekstil kan memang sekarang itu bukan hanya berwarna dan akan bau yang bisa saja dibuang langsung ke sungai tanpa ini ya. Namun perlu ada pengolahan yang lebih unggul ya. Kalau bisa dilihat dari yang pengolahan sekarang dengan biologi atau kimia itu butuh waktu dan butuh treatment kimia yang lain. Nah, sedangkan dengan non thermal plasma itu bisa dibilang teknologi AOP ya, Advanced Oxidation Process, jadi bisa lebih cepat Pak. Dan zat-zat berbahaya seperti zat azo itu yang ada di yang bersifat karsinogenik yang ada di zat pewarna di industri tekstil sekarang itu bisa di-remove dengan teknologi non thermal plasma atau teknik AOP ini. Itu 2016-2017. Nah, 2018-2019 saya kebetulan juga mendapatkan hibah untuk mengembangkan plasma untuk pasteurisasi susu. Seperti kita tahu, pasteurisasi susu itu pada suhu 120 derajat lah, walaupun hanya 5 detik ya. Namun karena temperatur suhu yang tinggi itu banyak kondisi atau nutrisi yang bisa jadi ter-remove juga. Karena kita tahu bahwa kondisi nutrisi kalau di atas suhu 50 itu akan terurai Pak ya, entah itu protein, vitamin dan sebagainya. Nah, dengan non thermal plasma ini yang saya kembangkan itu bahkan suhunya tidak lebih dari 33 derajat, itu coba untuk sebagai pengganti pasteurisasi. Jadi pasteurisasi dingin, di mana dengan non thermal plasma pada suhu itu untuk menghancurkan bakteri-bakteri yang kemungkinan terikut ya di dalam susu tersebut. Nah itu. Nah yang terakhir di tahun 2021 ini nih Pak, saya mengembangkan plasma untuk mengubah ya gas rumah kaca nih. Nah ini bertemakan lingkungan ya, gas rumah kaca yang seperti kita tahu itu ya bisa dibilang datang dari metana, CO2, di nitrogen oksida ya dan macam-macamnya. Itu sangat berbahaya sih bagi lapisan ozon kita. Nah gimana supaya zat-zat tersebut, komponen gas tersebut itu ditransfer atau dikonvert menjadi sintetik gas yang kaya akan hidrogen. Nah, seperti kita tahu hidrogen menjadi carrier gas atau new source of energy ya untuk masa depan. Nah, ini saya sedang mengembangkan teknik non thermal plasma berbasis gliding arc untuk mengubah komponen atau komponen gas rumah kaca menjadi sintetik gas kita namanya ya, yang kaya akan hidrogen. Itu sih Pak. Nah itu ada dua sekaligus nih, yaitu mencegah emisi gas rumah kaca ke atmosfer, yaitu yang pertama. Yang kedua itu menemukan potensi baru kebermanfaatan dari non thermal plasma untuk mengubah gas rumah kaca menjadi sumber energi hidrogen baru. Itu sih Pak. Terima kasih. Oke, nah kemudian Pak, apakah non thermal plasma pada gas rumah kaca ini sendiri itu dapat digunakan pada produk yang dikembangkan oleh perusahaan tertentu Pak? Mungkin dengan harga ekonomis dan penggunaan yang praktis untuk membantu perubahan iklim Pak? Ya, jadi sekarang itu memang isu-isu lingkungan, terutama climate change itu menjadi isu yang sangat kental ya di mana-mana ya, termasuk di Indonesia ini. Jadi setiap negara dimotivasi untuk membuat sebuah program ya, terutama untuk menangkap karbon dioksida dan bagaimana pengolahan untuk metan atau gas rumah kaca tersebut supaya jangan terlempar keluar, tereksitasi keluar menjadi mengurangi merusak ozon di atmosfer. Nah,
Untuk perusahaan-perusahaan mungkin di Indonesia ini masih banyak yang belum apa namanya, belum aware ya. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang memang berhubungan dengan hal tersebut, itu mau nggak mau sih punya harus program ya, program untuk ya kalau di Indonesia ini CCS ya, Carbon Capture and Storage ya. Jadi itu sudah mulai digalakan, dan saya juga baca di berita Pak, kalau Jepang untuk pertama kalinya itu bekerja sama ya dengan Pertamina untuk pengolahan separasi gas, itu mencoba untuk menangkap karbon yang dihasilkan dari proses separasi gas, itu mereka kumpulkan, dan ya sekiranya ada 300.000 ton ya, itu nanti mereka akan masukkan ke dalam bawah tanah Pak. Ya, jadi ada sekitar 3,6 km lah ke bawah. Jadi dibor sampai ke bawah lalu dimasukkan gasnya. Nah itu program CCS atau Carbon Capture and Storage yang pertama antara Jepang dengan Indonesia. Nah untuk yang lainnya terus terang saya masih belum dengar Pak. Cuma pemanfaatan dari gas rumah kaca ini kita memang perlu perlu pemikiran Pak ya, baik dari semua stakeholder yang berhubungan lah. Nah salah satunya dari ya dosen lah gitu ya. Saya sebagai dosen itu tertarik juga sih, yaitu untuk bagaimana menghasilkan sesuatu nih. Kalau yang sekarang ini gas rumah kaca, metana dan CO2 itu ditransformasikan menjadi sintetik gas yang kayak ikan hidrogen, itu melalui proses gasifikasi Pak. Gasifikasi di mana temperaturnya sampai 800 sampai 1000 derajat Celcius. Kenapa? Memang cracking terutama CO2 Pak ya yang sangat stabil itu. Untuk diubah menjadi CO dan O2 itu butuh temperatur sampai 2000 kalau single saja ya. Namun karena ada gas metan, proses gasifikasinya pada suhu 1000 derajat. Nah kalau non-thermal plasma ini ya seperti kita ketahui non-thermal plasma ya, jadi dia mencoba untuk mengubah Pak, mengubah gas metan dan CO2 itu dengan energi potensi elektron foton yang ada di plasma tersebut. Jadi higher energi dari elektron itulah yang dimanfaatkan untuk memecah ikatan C dan O, C dan H pada komponen gas rumah kaca, untuk kemudian nanti akan rekombinasi nih. Nah, direkombinasi akan membentuk yang namanya sintetik gas, yaitu H2 dan CO, karbon monoksida. Nah sekarang kita kan kepengennya nih kalau bisa gimana ya untuk hidrogennya nih yang lebih tinggi supaya selectivity maupun gas conversionnya itu jadi lebih baik. Nah itu nanti akan ada penelitian lebih lanjut ya Pak ya, di tahun 2022 ini akan terus ya supaya nyata gitu seberapa besar sih konversi dari gas rumah kaca menjadi sintetik gas yang kaya akan hidrogen dengan menggunakan teknik non-thermal plasma atau teknologi non-thermal plasma pada suhu ruang Pak, pada suhu ruang. Nah itulah yang menjadi tantangan ya. Berharap sih ya bagus ya, supaya memang kalau memang bagus, saya yakin lah industri manapun pasti seneng lah kalau seperti ini. Kemudian Pak, apa rancangan atau mungkin rencana Bapak untuk memaksimalkan non-thermal plasma dalam kehidupan masyarakat dan juga mungkin global Pak? Ya, karena saya itu dosen ya, paling kan hubungannya ke masyarakat gitu ya Pak ya, karena memang menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Nah, masyarakat yang bisa dituju yaitu pertama Pak, masyarakat yang untuk sadar akan sampah. Nanti kita bekerja sama dengan Pemda, bisa seperti itu. Atau masyarakat yang langsung itu terkait dengan industri peternakan, Pak. Peternakan sapi seperti bisa dibilang satu sapi itu bisa kotorannya satu hari itu bisa 20 kilo. Nah kalau itu dimanfaatkan, itu dia juga melepaskan metana dan CO2 tuh Pak untuk dekomposisinya ya dari kotoran sapi. Nah itu kalau memang bisa digabungkan, itu bisa akan menjadi lebih banyak lagi Pak feed gas untuk diubah menjadi hidrogen sintetik gas yang kaya akan hidrogen. Nah
Rencana saya sih matangkan dulu penelitian ini di tahun 2022 ini. Kalau memang sudah oke, nah nanti kerja sama hasil penelitian ini bisa dipakai untuk pengembangan selanjutnya, Pak. Seperti tadi, yaitu di masyarakat untuk pengelolaan sampah yang akan menimbulkan gas rumah kaca, dan juga untuk masyarakat langsung di yang berhubungan dengan peternakan yang juga untuk melepaskan gas rumah kaca tersebut. Nah, itu kalau misalkan dikumpulkan, itu menjadi salah satu salah satu pengumpulan itu tadi ya, pengumpulan gas rumah kaca dan juga mengolahnya untuk diubah menjadi hidrogen energi. Nah, hidrogen energi yang dihasilkan mungkin masih kecil, dan ya kalau memang teknologi tetap berkembang, itu bisa untuk hidrogen itu untuk menjalankan fuel cell ya Pak ya. Dan fuel cell itu mungkin untuk menjadi pengganti yang listrik yang kecil gitu loh Pak. Nah, jadi seperti itu mungkin bisa dimulai ya Pak ya. Itu sih Pak yang dari saya. Pak Tota, semoga semua pengembangan yang sedang Bapak lakukan terhadap teknologi ini ataupun harapan Bapak terhadap teknologi ini bisa segera terwujudkan dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak terhadap kita semua ya Pak ya. Terima kasih banyak untuk Pak Tota atas obrolannya pada hari ini. Sehat-sehat dan sukses selalu untuk Bapak. Terima kasih Pak Wahyu, sehat-sehat selalu. Selamat sore. Nah, Smart Viewers, itulah tadi perbincangan kita dengan Bapak Tota. Tapi jangan kemana-mana terlebih dahulu karena sesaat lagi kita bakal mereview satu alat yang sangat menarik dan sangat-sangat sayang untuk dilewatkan. Jadi tetaplah bersama kami di Live Tech.